Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridha illah subhanahu wa ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati musannifi hadzal kitab. Syekh Nawawi Banten rahmatullahi ta'ala alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati lebih yang hadir pada malam hari ini, ada yang dari Batu Dulang juga hadir malam hari ini. Singkatnya, hadirin jamaah ngaji yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah malam hari ini kita dapat duduk bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi malam hari ini kita lanjutkan ngaji yang kemarin tentang tentang sabar. Malam hari ini yaitu tentang nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattahamun nafsi fa in qalat laka tamatta' bihadhihi syahwati lika tatawajjaha ila ta'ati farigil qalba aw qalat laka irfaq ala nafsik fil ibadah litaduma 'alaiha an aktsara minal ibadati litafuza bidarajatil ula ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattahamun nafsi, waspada terhadap nafsu, mewaspadai nafsu. Nafsu itu ada kalanya dia itu yang kita sadari itu adalah berupa bisikan kecil di hati itu. Kadang ada nyelit, sedih sih, tapi ini sangat berpengaruh. Jadi selalu waspadai ajakan nafsu, bisikan nafsu itu. Mungkin bisikan nafsu itu kelihatannya itu baik, bagus. Tapi sebenarnya nafsu itu pada hakikatnya ya hanya menjerumuskan kita kepada perkara yang tidak baik. Tapi walaupun bisikannya itu baik, ada bisikan nafsu yang baik tapi aslinya tidak baik. Ada sholat yang banyak, ayo sholat ibadah yang banyak supaya kamu jadi orang yang derajatnya tinggi, beling. Ayo taat kamu, beribadah yang banyak kamu di dalam hati nih. Jadi kita semangat beribadah. Tapi tujuannya apa? Agar kamu menjadi orang yang dimuliakan oleh orang-orang. Apa kata nafsu? Ayo kita sholat jamaah. Kasih lihat, kalau bisa mutar dulu satu kampung baru naik ke masjid. Supaya apa? Dilihat sama orang. Dan seterusnya. Bagus, tapi kalau sholat naik ke masjid bagus itu. Tapi kadang ada embel-embel supaya beginilah, supaya begitulah. Itu ajakan nafsu. Jadi nafsu itu aslinya
Walaupun bungkusannya itu mengajak kepada kebaikan, tapi aslinya itu mengajak kepada keburukan. Hati-hati, nafsu itu ada bisikan sedikit kecil sekali, tapi kita tidak sadari. Apalagi kita kurang-kurang ilmu, oh iya ya bagus ya begini ya, oh iya ya saya aja ya yang ini yang jadi khotib, saya aja ya yang khutbah Jumat supaya saya dianggap sebagai orang yang pintar dan seterusnya. Bagus sih kalau dia mau menjadi khotib khutbah Jumat, bagus, tapi supaya titik, nah itu yang gak bagus. Nah, jadi di dalam surah Yusuf Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi nafsu itu semua mengajak kepada kejelekan kecuali nafsu yang Allah berikan rahmat. Kata Allah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, bisu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi nafsu itu pada dasarnya itu mengajak kepada kejahatan, walaupun bungkusnya itu baik, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Wattahamun nafsi, mewaspadai nafsu, fa in qalat laka tamatta bihazihi syahwati lika tatawajjaha ila ta'ati. Waspada terhadap nafsu apabila nafsu berkata kepadamu, qalat laka, ngomong nafsu ini kepadamu, bersenang-senanglah dengan menuruti syahwat agar kamu mampu melaksanakan ketaatan. Apa maksudnya? Tamatta bihazihi syahwat, ikuti kemauan syahwat itu. Agar apa? Lika tatawajjaha ila ta'ah, agar kamu itu kuat melaksanakan taat. Jadi ada satu buah cerita di dalam kitab Zurratun Nasihin dan kitab-kitab yang lain diceritakan tentang yang namanya Kiai Barsisoh. Kiai Barsisoh ini punya murid, punya santri itu banyak muridnya dan bisa terbang. Muridnya aja bisa terbang, apalagi kiainya, apalagi gurunya. Suatu saat Barsisoh ini sangat susah sekali digoda oleh setan. Jadi setan ini, hawa nafsu ini susah sekali menggoda Barsisoh. Lalu kalau setan itu kan ada tingkatan ya. Yang goda itu kalau orangnya SD berarti yang goda itu SMA. Kalau orangnya itu SMA berarti yang goda itu S2 dan seterusnya. Pokoknya manusia tidak bisa kalah, tidak bisa menang kalau dari setan. Karena yang menggoda itu harus lebih tinggi daripada manusianya yang digoda. Jadi suatu ketika Barsisoh itu kedatangan seseorang iblis yang menyerupai orang. Lalu bilang kepada Barsisoh ini bahwa saya ingin menjadi muridnya. Oh ya sudah, silakan. Ikut kegiatannya santri, ikut. Suatu ketika Barsisoh ini melihat iblis, ya namanya juga iblis. Melihat orang ini, santri yang baru ini kok sholatnya itu 7 hari 7 malam itu tidak berhenti sholat. Makan juga enggak, sholat terus. Nah, disitulah Barsisoh itu lah, kok bisa dia mengalahkan saya ibadahnya. Kata Barsisoh ini, akhirnya tertariklah Barsisoh ini. Wahai anak muda, ditanya iblis ini, apa yang membuatmu kok bisa sekuat itu beribadah? Kata Barsisoh. Nah terus anak muda ini, kan aslinya iblis. Anak muda ini bilang, saya ini terlalu banyak dosa, wahai guru Barsisoh. Kan kiai, wahai guru.
Makanya saya memikirkan dosa saya itu, saking saya memikirkan dosa saya itu, saya sampai tidak berani untuk pergi dari melaksanakan sholat. Tidak mau berhenti saya sholat. Katanya iblis ini. Oh gitu ya, iya. Sampai sebulan pun begitu. Tidak makan, pokoknya ya sholat aja, ibadah aja terus. Setan ini, iblis ini. Akhirnya ya sudah, saya ngaku kalah, kata Barsisa. Saya mau berguru sama anak muda ini. Wahai anak muda, saya melihat kamu itu kuat sekali beribadah, 1 bulan aja tidak berhenti-berhenti sholat kamu itu. Sepuasa terus kamu. Tolong dong ajari saya juga mau seperti kamu. Kata setan, kena kau. Gitu. Kata iblis, kenalah kau. Umpannya sudah dimakan. Akhirnya bagaimana caranya, wahai anak muda, supaya saya bisa kuat 1 bulan full bisa beribadah seperti engkau, wahai anak muda? Lalu iblis itu bilang, anak muda itu bilang, caranya adalah dengan memperbanyak berbuat dosa, agar nanti ketika kamu beribadah, kamu tidak akan berani untuk pergi karena mengingat dosamu yang besar. Kalau gitu ajarkan saya untuk berdosa. Barsisa ini punya santri, punya murid itu banyak. Murid-muridnya itu bisa-bisa terbang, saking hebatnya. Apalagi kiainya, apalagi gurunya. Wahai anak muda, ajarkan saya untuk berdosa, supaya saya bisa kuat beribadah kepada Allah seperti engkau. Diajaklah Barsisa ini untuk melakukan dosa. Ya ada minuman keras, ada wanita, ada anak kecil. Mau pilih yang mana? Berzina, membunuh anak kecil ini, atau minum minuman keras? Sudahlah, saya pemula kan, membuat dosa. Jadi saya pilih yang kecil-kecil aja dulu dosanya. Saya minum dulu sampai mabuk. Akhirnya minum dia, mabuk dia, belajar minum, belajar mabuk, terus begitu terus ibadahlah Barsisa ini. Oh iya ya, betul, saya ini kok kuat ibadah, malah sering ini ibadah ini luar biasa rasanya. Karena saya ingat dosa saya yang waktu minum itu, ya Allah ampun, ya Allah ampun. Terus beribadah itu tidak putus-putus, senang. Karena mengingat dosa. Wahai anak muda, kayaknya dosa saya ini kurang berat. Kurang berat. Coba ajari saya untuk berdosa yang lebih berat. Ini Barsisa ini. Terus diajari, ya sudah, diajak dia untuk berdosa. Kan tadi yang paling rendah itu ya cuma mabuk. Jadi mabuk itu sudah biasa Barsisa itu. Mabuk dulu. Baru yang kedua menzinahi wanita. Menzinahi wanita, singkat cerita, sudah senang ini Barsisa dengan perilaku yang seperti itu, hilang sudah ke guruannya, ke kiaiannya sudah hilang. Akhirnya sampai perempuan itu punya anak. Kalau sudah punya anak, apa kata perempuan itu? Kalau kamu masih mau sama aku, maka bunuh anak ini, maka kamu ikut aku. Dibunuh anak itu, singkat cerita, akhirnya Barsisa ini ikut perempuan itu. Kamu tinggalkan Allah. Disuruh syirik. Karena dosa paling besar itu dosa syirik. Ya sudah, kamu percaya sama aku. Kamu tinggalkan Allah itu. Jangan percaya sama Allah. Kan tadi kan niat awalnya kan mau berdosa yang besar, supaya bisa beribadah lebih kuat. Jadi ya sudah, dosa syirik. Kamu ikut saya. Padahal yang wanita itu juga penyerupaan dari iblis, sama. Akhirnya ikut Barsisa itu dengan wanita itu, dengan mengsekutukan Allah, syirik dia. Sudah kafir sudah dia, malah mati Barsisa itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, Barsisa tadi itu matinya dalam keadaan kafir.
Tapi semasa hidupnya Barsisoh itu adalah orang yang alim, kiai, banyak muridnya, banyak santrinya, santrinya saja jago-jago, apalagi kiainya, tapi di penghujung hayatnya mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau diambil kesimpulannya di situ bahwasannya apa kata nafsu, apa kata Syekh Nawawi Banten, ketika nafsu berkata kepadamu tamatta bihazihi syahwah lika tatawajjaha ila ta'ah, bersenang-senanglah kamu dengan menuruti syahwat, maksudnya berbuat dosa, agar kamu mampu melaksanakan ketaatan. Lika tatawajjaha ila ta'ah, agar kamu itu kuat melaksanakan taat. Ya, contoh Barsisoh tadi itu. Nah, kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, maka itu adalah nafsu. Walaupun toh nanti itu baik ujungnya, apa ujungnya? Ujungnya itu agar dia kuat beribadah. Caranya bagaimana? Kasih banyak dosa. Itu permainan iblis sudah itu. Itu nafsu. Nafsu itu mengajak kepada kejelekan sudah. Farigil qalbah au qalat laka irfaq ala nafsika fil ibadah. Bersenang-senanglah kamu untuk menuruti syahwat kamu agar kamu mampu melaksanakan ketaatan. Maka farigi qalbah, maka jernihkanlah hatimu. Kalau ada bisikan seperti itu, farigil qalbah, jernihkan hatimu. Au qalat laka irfaq ala nafsik, atau di dalam nafsu, di dalam diri itu ada yang mengatakan kasihanilah dirimu. Irfaq ala nafsik, kasihanilah dirimu wahai kamu, supaya bisa istiqomah dalam beribadah. Kasihanilah dirimu supaya bisa istiqomah di dalam beribadah. Supaya bisa istiqomah atau supaya bisa istiqomah, atau nafsu berkata kepadamu perbanyaklah ibadah supaya mendatangkan derajat yang tinggi. Jadi nafsu itu kadang nyuruhnya ya ibadah, tapi apa? Au aksara minal ibadah litafuza bid darajatil ula, supaya kamu dapat derajat yang tinggi, kamu beribadah. Nah, itu sudah salah. Ibadahnya itu sudah salah tujuan. Atau ucapan-ucapan lainnya, maka waspadalah dengan menganggap semua itu hanyalah bentuk penghinaan nafsu kepadamu. Karena tujuan dari ucapan nafsu tersebut ya cuma buat kita itu agar bermaksiat. Lianna muruduha bizalika al-khadi'atu wal makruh, cuma menipu saja. Jadi nafsu itu hanya menipu. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi dari kesimpulan dari cerita Barsisoh tadi, agar kita gimana ya? Agar kita jangan terlalu mendengarkan nafsu, baik walaupun nafsu itu mengajak kita kepada kebaikan, atau lebih-lebih nafsu itu mengajak kita kepada kejahatan. Nafsu kalau kita dengar menuju kebaikan aja salah, apalagi nafsu kita dengar menuju ke kejahatan, lebih salah lagi. Contoh, saya kok pengen betul zikir ini, nafsu ini pengen sekali zikir, atau pengen sekali sholat, nafsu itu. Supaya apa? Supaya saya dapat derajat yang tinggi, atau saya supaya orang-orang lihat saya itu adalah saya orang ahli ibadah, supaya saya ini orang yang paling jago dalam masalah ibadah. Memang bagus kalau sholatnya bagus, tapi tujuannya yang tidak bagus. Maka ketika orang yang mau mengalahkan hawa nafsunya itu, cari selanya nafsu itu dan bunuh, matikan nafsu, atau bahasanya matilah sebelum dimatikan. Mati sebelum mati. Apa yang mati? Mati nafsunya.
Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ingat tentang bisikan nafsu itu, walaupun baik bisikannya bisa jadi membawa kita kepada kejahatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.